Tak terasa Kabupaten Bekasi pada 15 Agustus 2023 telah berusia 73 tahun. Berdiri hanya berselang 5 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945. Perayaan ulang tahunnya pun hanya berselang 2 hari sebelum HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Bekasi melewati sejarah panjang, bahkan kerajaan tertua di Pulau Jawa, yaitu Tarumanegara, berada di Bekasi. Lalu, pernah menjadi persinggahan bala tentara Kerajaan Mataram saat akan menyerang Batavia. Pada era kolonial Belanda, menjadi pusat perkebunan yang besar. Hingga pada era awal proklamasi kemerdekaan, Bekasi menjadi kawasan garis demarkasi antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Batavia yang dikuasai sekutu. Lalu, pada era pembangunan, Bekasi menjelma menjadi kawasan industri terbesar di ASEAN. Dengan predikat yang disandang itu, mau kemana Kabupaten Bekasi ke depan? Apakah Kabupaten Bekasi telah mampu mensejahterakan seluruh penduduknya? Kita ikuti penjelasan penjabat Bupati Bekasi, Dr. Haji Dani Ramdan MT, dalam program Bicara di Antara Megapolitan bersama host Saldi Suryanata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Bicara di Antara Megapolitan. Nah, kita akan ngobrol sama pucuk pimpinan di Bekasi. Namanya Dr. Haji Dani Ramdan MT, penjabat Bupati. Nah, itu dia. Kita akan gali bareng-bareng nih. Kita gali informasinya sebanyak-banyaknya di Bekasi ini, ya. Oke, beliau udah ada di samping saya, kita ngobrol sekarang. Ini dia Pak Dani. Pak Dani, kabarnya baik, bagaimana? Alhamdulillah. Damang Pak, sehat? Damang, saya. Gimana Pak? Bapak kayaknya sehat banget ini. Hari ini memang padat sekali atau bagaimana Pak? Ya. Kayaknya masih seger sudah sore hari gini. Ini kan kita lagi ulang tahun nih. Oh iya, selamat ulang tahun Bapak. Tahun Kabupaten Bekasi, tanggal 15 ya? Agustus kemarin, 73. Dan besok menjelang ini udah rangkaian HUT RI, HUT kemerdekaan, ya, tanggal 17 Agustus. Jadi sedang meriah-meriahnya di Kabupaten Sedang Bekasi. meriah-meriahnya, lagi lucu-lucunya. Nah, ngomong-ngomong soal ulang tahun Kabupaten Bekasi yang ke-73, ini bukan umur yang pendek, ini umurnya udah 73 gitu. Nah, bagaimana Pak? Pencapaian apa yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Bekasi? Boleh ceritain Pak? Ya, Bekasi ini memang punya sejarah yang panjang ya. Bahkan menurut catatan sejarah itu, kerajaan tertua di Pulau Jawa itu, Tarumanegara itu di wilayah kita gitu. Di pesisir antara Bekasi, Karawang, Jakarta. Dan artefak-artefaknya memang ditemukan di sini. Setelah itu juga pernah menjadi persinggahan untuk serangan tentara Mataram yang akan menyerang merebut Batavia. Sehingga di sini banyak juga orang Jawa yang tidak balik lagi ke Mataram. Lalu selama masa kolonial juga menjadi pusat perkebunan yang besar, tanah-tanah afdeling, dan di era proklamasi kemerdekaan, perebutan kemerdekaan ini juga merupakan garis demarkasi antara wilayah NKRI dengan Batavia yang dikuasai sekutu Jakarta. Jadi peperangan memperebutkan tapal batas itu ada di sini, dan memasuki era pembangunan, Kabupaten Bekasi menjelma menjadi kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Wow, keren. Seperti itu kira-kira singkatnya gitu. Tadi kan saya lewat sini nih Pak, sebelum masuk ke sini. Tuh ada juga tuh yang lahan gede banget tuh. Kayaknya belum selesai tuh. GIIC itu termasuk? Ya, itu kawasan industri kita. Ada 11 totalnya, 7 yang paling besar. Itu kira-kira total hampir 7.000-an pabrik ada di sini Pak? Kabupaten Bekasi ini. Ya. Kalau kawasan kita ini sekitar 40 hektar pusat pemerintahannya. Gitu ya Pak ya? Ya. Nah oke, balik lagi tadi Bapak menyinggung soal bahwa Kabupaten Bekasi ini ada kaitan dengan sejarah, ada artefak juga. Itu di sebelah mana sih Pak? Saya kan baru tahu sih Pak. Memang kalau untuk peninggalan
istana kerajaannya, kemungkinan karena pernah ada tsunami akibat meletusnya gunung Krakatau, itu agak tersapu karena daerahnya pesisir gitu. Tetapi ada prasasti-prasasti batu tulis yang ada di Bogor itu yang menceritakan mengenai adanya nama negara yang disebut Tarumanagara dengan sang maharajanya Purnawarman. Nah, itu diceritakan, dan di sini kita ada kecamatan namanya Tarumajaya. Oh iya, Kemungkinan betul, besar itu adalah warisan dari nama kerajaan tersebut. Oh begitu ya Pak ya. Nah, masih dalam kaitan ulang tahun Kabupaten Bekasi yang ke-73. Selain pencapaian yang tadi Bapak sebutkan, pencapaian apa lagi Pak? Apakah dari sektor ekonominya yang tadi kan Ekonomi, ya. ini bagian dari industri terbesar di Asia. Lalu dari segi apakah itu berarti berkaitan dengan ekonomi yang pada masyarakat? Dengan predikat kawasan industri terbesar, tentu kontribusi kita dari sisi realisasi investasi, Kabupaten Bekasi ini adalah selalu memuncaki posisi realisasi investasi terbesar di Jawa Barat, di mana Jawa Barat ranking 1 nasional. Setidaknya 5 tahun terakhir ini realisasi investasi di Jawa Barat itu tertinggi, kecuali ya setelah ada kebijakan hilirisasi industri ya, dibukanya shelter-shelter di daerah Sulawesi di sana, peningkatan terjadi di sana. Tapi kalau dari investasi industri manufaktur khususnya, ini masih Kabupaten Bekasi memimpin. Sehingga dampaknya apa? Devisa pada negara tentunya, dan juga regional ya. Jadi bisa kita lihat di sini kontribusi kita untuk menghasilkan produk-produk terutama otomotif, kemudian alat berat, ada juga sebagian tekstil, kemudian makanan minuman ini memang terpusat di Kabupaten Bekasi. Oke. Nah, itu yang berkaitan dengan industri dengan skala yang besar. Bagaimana dengan usaha yang menengah, yang UMKM? Ya, tentu untuk mendukung berjalannya industri besar itu ada support dari berbagai industri kecil, karena katakanlah mereka butuh catering, ya seragam dan sebagainya, layanan kebersihan, keamanan, dan juga support sistem lainnya, termasuk spare part dari industri besar itu juga banyak yang diantaranya dilakukan di skala-skala industri kecil. Jadi kita juga mempunyai keuntungan dari situ gitu. Jadi banyak lapangan-lapangan usaha di Kabupaten Bekasi ini terkait dengan kehadiran pabrik-pabrik tersebut, termasuk kos-kosan, warung-warung makan dan sebagainya gitu. Nah, dampak berikutnya memang selain investasi besar, kedatangan pencari kerjanya juga memang berlimpah di sini gitu. Jadi di samping kita punya angkatan kerja dari lulusan-lulusan sekolah di sini, pencari kerja di luar daerah juga memang cukup besar. Jadi memang dampak dari pandemi ini mau tidak mau cukup berpengaruh ya, karena industri manufaktur itu yang paling sensitif di antara industri-industri lainnya. Jadi ketika terjadi pandemi memang ada penurunan produktivitas. Dampaknya adalah sebagian pegawai dirumahkan, ataupun mungkin tidak ada kenaikan upah, tidak ada rekrutmen pegawai baru, sementara lulusan terus tidak berhenti, maka ada kenaikan angka pengangguran. Di sisi lain, selama 2 tahun COVID kita juga masalah pembangunan infrastruktur, jalan, penerangan, jalan umum dan sebagainya, termasuk penanganan banjir agak tersendat. Sehingga ini berpadu, pengangguran, jalan rusak, penerangan jalan umum terbatas, maka itu menimbulkan tingkat kriminalitas, karena kan kebanyakan kriminalitas di sini ini begal ya. Jadi merebut kekerasan dengan senjata ataupun merebut motor biasanya yang diambil, ataupun barang berharga lainnya di tengah jalan yang sepi dan gelap. Nah, itu. Makanya sekarang kita sangat fokus untuk perbaikan jalan dan penerangan jalan umum. Oh begitu ya Pak ya? Ya. Oke, Pak mau nanya Pak, ini saya agak penasaran. Pak, MT-nya apa sih Pak? MT? Apa? Makan tahu kali ya? Makan tempe. Nggak ada Pak. Magister Teknik. Magister Teknik. Ya. Memang Bapak lulusan S2-nya saya Magister Perencanaan Kota dan Daerah dari UGM. Oh berarti S1-nya juga teknik? Bukan, dari IPDN saya. Lah, gimana Bapak mengol gitu Pak? Ya,
namanya di Pemda itu harus bisa apapun kan gitu. Oh, gitu. Dan beasiswa yang tersedianya waktu saya akan lanjutkan S2 itu ternyata dari Kementerian Pekerjaan Umum ada tawaran nih perencanaan kota yang bisa juga diakses oleh sarjana pemerintahan, sarjana teknik, sarjana sosial. Ya udah saya daftar. Keren ya. Gitu ceritanya. Jadi S2-nya untuk perencanaan Perencanaan kota dan daerah. pantas. Semuanya lihat enak dipandang, Pak. Jadi pas masuk rapi gitu tertata, Ya. blok-bloknya gitu ya. Cuman tadi pas kita mau sampai itu ada pembangunan juga ya. Kita kan bisa lurus tapi belokin kiri dulu, baru putar balik. Oh iya, Itu pembangunan apa sih, Pak? bikin flyover. Oh, flyover. Karena kalau pagi itu begitu keluar tol, pintu tol itu langsung stuck gitu karena terlalu dekat kan ininya persimpangan jalannya. Jadi kita bangun flyover biar. Makanya dibuat flyover Iya. untuk ngekat macet panjangnya Iya. itu, Pak ya. Oke. Nah, di Kabupaten Bekasi, Pak, saya dengar akan dibangun Movie Land. Oh, sudah. Sudah? Sudah. Tolong ceritain, Pak. Ya itu memang Ini kan berkaitan dengan industri kreatif, Pak, Iya, ya, iya. Pak ya? Prakarsa Jababeka. Jadi di Oke. Jababeka itu selain kawasan industri juga ada hunian ya, estate yang baik perumahan, tapak maupun apartemen. Nah, kawasan terbaru yang dikembangkan di Jababeka itu Movie Land namanya. Jadi sebuah kawasan hunian tetapi bisa dimanfaatkan untuk lokasi-lokasi syuting film, sinetron dan sebagainya karena memang dikelola seperti di Hollywood begitu. Kira-kira ininya apa namanya tata letak maupun view-nya. Dan ini baru di launching beberapa bulan yang lalu. Itu pengerjaannya kiraan kapan, Pak, selesai, Pak? Sebenarnya itu untuk tahap satunya sudah mulai dipasarkan, jual dan sudah terbuka bagi rumah produksi. Kalau misalnya akan memanfaatkan itu bisa sudah. Keren ya Bekasi, Kabupaten Bekasi punya Movie Land. Nggak pernah ada kan Indonesia tuh belum. Paling dulu Ya, TVRI dulu, itu ya, di Depok kalau nggak salah. Studi alam ya. Studi alam. Iya. Gitu. Sekarang ini lebih ke industri Jadi filmnya kan, Pak ya? ya memang urban sih lebih ininya apa namanya backgroundnya gitu. Oke. Oke, Pak. Balik lagi ke ulang tahun ke-73 Kabupaten Bekasi. Ah, betul nih gue ngomong ini. Nah, mengenai revolusi mental kan kalau nggak salah Kabupaten Bekasi mendapatkan penghargaan tentang revolusi mental. Ya. Tahun kemarin, Pak, kalau nggak salah tadi Bapak bilang. Itu gimana, Pak? Ya, jadi memang terutama tadi kondisi menghadapi pandemi itu kan sebuah situasi yang sebenarnya sangat rentan di sini. Dan perlu ada perubahan perilaku waktu itu menyangkut protokol kesehatan di satu sisi, tapi di sisi lain produktivitas harus tetap berjalan kan, karena banyak pabrik-pabrik di sini itu orientasi ekspor, jadi nggak boleh kita berhentikan produksinya. Nah, disitulah upaya kami bagaimana secara cepat merubah perilaku masyarakat tetap produktif meskipun banyak barrier pada saat itu. Nah, itu ternyata dinilai sebagai sebuah prestasi lah ya, karena walaupun ada penurunan tapi tidak terlalu parah dan pemulihannya juga cepat Kabupaten Bekasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga menyangkut aspek harmonisasi kehidupan karena Bekasi ini ya semakin majemuk ya, semakin beragam. Tadi dengan ada industri itu ya berbagai suku bangsa hadir bahkan kebangsaan ras ada di sini. bangsa-bangsa lain juga di sini dan itu tentu membutuhkan sikap mental yang lebih terbuka, toleran, begitu. Demikian juga dari sisi kehidupan beragamanya, karena itu juga potensi-potensi konflik beragama cukup tinggi di sini. Nah, lalu kami mengembangkan upaya-upaya moderasi beragama supaya dari masyarakat Bekasi itu sangat religius, jadi terutama yang Muslim. Tapi saya kira masyarakat Katoliknya, Hindunya juga sama gitu, punya militansi yang cukup kuat lah dari sisi keagamaan. Tapi kita bisa padukan itu semua untuk hidup bersama, berdampingan, sehingga relatif aman sepanjang COVID sampai hari ini. Terus yang ketiga adalah tantangannya perburuhan, karena dampak dari kawasan Indonesia besar tentu buruhnya juga punya kekuatan yang besar. Nah, kami dinilai
bisa mengelola itu semua sehingga dalam beberapa tahun terakhir tetap kondusif. Karena pernah satu masa buruhnya menutup jalan tol Oh gitu. di sini. Gitu ya Pak ya. Tapi setelah itu kami belajar membangun hubungan industrial Pancasila yang lebih baik lagi dan alhamdulillah sejauh ini bisa membangun sebuah kondusivitas yang lebih baik. Oke. Saya mau ada yang ditanyain lagi Pak mengenai penanganan soal korupsi di Kabupaten Bekasi ini. Tapi jangan kemana-mana dulu ya, kita akan balik lagi setelah break berikut ini. Hai, kita balik lagi di Bicara di Antara masih dengan Pak Dhani Ramdan. Ya. Pak, tadi itu sebelum kita break saya sempat nanya mengenai korupsi. Nah, berkaitan dengan penghargaan yang kemarin diterima oleh Kabupaten Bekasi mengenai revolusi mental, itu bagaimana Pak pencapaian untuk mengenai kinerja Pemkab Bekasi, lalu penanganan mengenai korupsi, lalu sama penerapan satuan pengawasan internal Pak? Ya. Jadi salah satu aspek penilaian dari revolusi mental itu juga kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerah tersebut dan memang alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir ini sangat minim ya. Tentu tidak zero kasus, ada hanya 1-2 dan itu juga nilainya tidak terlalu signifikan, tetapi artinya sudah ada effort dari pemerintah kabupaten untuk menekan terjadinya kasus korupsi. Dan tadi memang salah satu strateginya itu SPIP itu, sistem pengendalian internal pemerintah gitu. Pengawasan di sananya, di mana koordinatornya adalah Inspektorat Kabupaten Bekasi, lalu dibentuk tim-tim di setiap perangkat daerah yang setiap saat memonitor, mereport, menyampaikan laporan mengenai bagaimana sistem pengawasan internal ini berjalan secara efektif begitu. Ya. Oke. Terus ini Pak, sejauh mana tentang pendidikan yang sudah dilakukan oleh Pemkab Bekasi? Memang dengan undang-undang terbaru pemerintahan daerah itu kewenangan pemerintah kabupaten itu fokusnya ada di pendidikan dasar, mulai dari PAUD, SD sampai SMP. Begitu jenjang SMA, SMK itu ada di provinsi. Nah, oleh karena itu kita fokus bagaimana pendidikan dasar ini bisa menjadi fondasi bagi generasi yang akan datang mencapai kompetensi-kompetensi yang memang sesuai dengan zamannya. Nah, upaya-upaya kita tentu di samping aspek sarana prasarananya yang semakin diperbaiki, tenaga pendidikannya, dan juga kualitas dari hasil belajarnya. Anggaran pendidikan di Kabupaten Bekasi itu sudah melebihi di atas pagu yang ditetapkan oleh undang-undang. Undang-undang kan minimal 20%. Ya, betul. Kita sudah 35% setiap tahun untuk mendongkrak. Karena apa? Karena memang penduduknya banyak. Jadi sarana prasarannya juga harus lebih banyak kita sediakan, guru-gurunya juga, sehingga ya membutuhkan konsekuensinya anggaran yang lebih besar. Meskipun kami juga mengapresiasi peran serta masyarakat juga cukup tinggi, swasta ya, melalui pendirian sekolah-sekolah swasta. Banyak yang bagus di sini gitu, sehingga itu bisa menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di Kabupaten Bekasi. Nah, sekarang saya pengen ngobrol ini Pak soal transportasi. LRT nyampe nggak sih Pak sini Pak? Memang ujung dari LRT di Bekasi itu masuk di wilayah Bekasi ya, di stasiun Jati Asih ini.
Jatimulya ya, Jatimulya. Jatimulya, Ya. oke. Jatimulya, dan rencananya itu kan tahap 1 ya. Oke. Tahap 2-nya mulai awal tahun ini juga Oke. sebenarnya akan dikembangkan sampai ke Cikarang ini gitu. Oke. Nah, untuk sementara ini kita menyediakan feeder gitu. Jadi intermoda supaya dari Jatimulya itu bisa ke Cikarang, bisa ke Cibitung, Tambun, dan juga Sukatani sampai ke utara sana melalui angkutan terintegrasi bis gitu. Dan ini sedang kita rintis persiapannya, mudah-mudahan dalam tahun ini atau selamat-lamanya awal tahun depan kita Yang kembangkan. pasti sedang dikonsep Pak ya. Ya. Dan itu semua terintegrasi ya Pak ya semuanya. Terintegrasi. Nah, bagaimana dengan kereta api cepat Pak? Ini melintas ini juga nggak sih Pak? Ya, betul nih, persis di kawasan kita ini kereta api cepat. Memang stasiunnya masuk wilayah Karawang. Oke. Setelah Halim, Karawang, Padalarang, Bandung. Tetapi kalau kita tarik garis lurus sebenarnya dari stasiun ke posisi kita di wilayah Delta itu hanya kira-kira 3-4 km. Oh, pendek dong berarti ya Iya. Pak ya? Dekat. Hanya memang melintasi Sungai Cibeet, jadi harus membangun jembatan. Tapi sudah ada kesiapan dari kawasan Delta ini untuk membangun akses tersebut, karena tentu akan berdampak pada peningkatan value ya dari kawasan ini, sehingga kita membantu dari sisi perizinan dan perencanaan tata ruang. Gitu. Kalau nggak salah punya tagline baru ya Kabupaten Bekasi, makin berani. Iya. Sat! Iya, Kenapa Pak nggak ngambil tagline itu Pak? sebenarnya ini ceritanya ada 2 episode. Jadi saya tuh Udah kayak drakor. Saya ini penjabat bupati, jadi bukan bupati hasil pilkada. Waktu itu diturunkan pada kondisi puncak pandemi di mana bupati definitif juga wafat karena COVID. Jadi masuk ke sini dengan tugas utama adalah berantas pandemi. Jadi muncullah tagline berani. Berani. Bekasi berantas pandemi. Gitu. Berani. Udah selesai pandemi, ada bupati definitif akhirnya dipilih DPRD. Saya pulang ke Bandung, tapi beliau kan melanjutkan sisa akhir masa jabatan bupati sebelumnya. Dan ternyata tahun 2022 saya ditugaskan lagi kembali. Nah, pertanyaan publik, kalau kemarin berani sekarang apa? Makin berani saya. Tapi makin berani ini singkatan sekarang jadi mantapkan kinerja dalam bekerja dan melayani. Wih, mantap. Tuh, dengerin. Nah Pak, harapan-harapan apa lagi Pak yang ingin dicapai Bapak sebagai pucuk pimpinan di Kabupaten Bekasi ini? Apalagi Pak pencapaian yang ingin Bapak capai untuk tempat Bapak dia memimpin ini Pak? Ya, yang paling utama adalah tentu karena Bekasi ini punya sejarah, punya kontribusi yang besar bagi pembangunan negeri ini. Ya kami tentu wajar kalau punya harapan, cita-cita Kabupaten Bekasi ini menjadi daerah terdepan. Ya. Apalagi beberapa wilayahnya berbatasan langsung dengan ibu kota negara. Ya. Walaupun akan pindah ke IKN, tapi kan Bapak nggak ikut kan? Kayaknya di sini aja deh. Nah itu artinya memang kalau di sisi kawasan seperti ini karena kontribusi swasta juga besar. Ya. Tadi tata letak kotanya, pemukiman, jalan sudah memadai. Tapi di belakang itu masih banyak PR kami. Jadi di daerah-daerah pedesaannya, di daerah-daerah pertaniannya ini masih banyak infrastruktur yang harus kami kembangkan. Itulah yang jadi bagaimana ketimpangan ini bisa semakin tipis. Caranya ya tentu alokasikan anggaran-anggaran itu supaya lebih tepat pada sasaran, pada fokus-fokus yang bisa mendongkrak kesejahteraan masyarakat itu bisa lebih cepat gitu. Ya tadi pendidikan supaya daya saing SDM-nya meningkat, kesehatan juga supaya produktivitasnya tinggi, lalu juga aspek-aspek ekonomi karena kuncinya di sana. Tetapi kami tidak melupakan aspek budaya dan agama karena supaya kita tidak kehilangan jati diri nih. Iya, betul. Semakin banyak orang datang ke sini, tetapi mana masyarakat Bekasi dengan jati dirinya ini juga kita bangun. Jadi kegiatan-kegiatan keagamaan dan budaya ini juga menjadi fokus kami. Di olahraga kita juara umum loh.
pekan olahraga Iya. Dapat Kabupaten 14 Bekasi. medali emas itu Pak ya? Itu di Asian Games. Itu udah luar biasa. Nah Iya. untuk ini sini Kalau di tingkat Jawa Baratnya kita juara umum baik untuk pekan olahraga umumnya maupun pekan olahraga Paralimpik. wih keren. Gitu. Tahun 2022 kemarin. Kalau nggak salah tahun ini juga dapat 4 penghargaan Pak ya? Ada yang MTQ. Ya, Ya gitu Pak ya. ya. Terus apa lagi gitu? Yang bisa lupa dibacanya. Ya, kita ada kegiatan-kegiatan PKK itu juga satu kegiatan-kegiatan di bidang kepegawaian kita ada 4 penghargaan. Kemudian Rekor muri. kalau Muri ini saya itu sebenarnya jabatan definitifnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana tingkat provinsi. Lah, tadi dari IPDN ke sini. Ya itulah memang harus emang Bapak multitasking. multi talentan. Masak dong. Terus gimana Pak? Ya jadi background kebencanaan itu dan saya lihat di Bekasi ini kebencanaan cukup tinggi ya terutama banjir. Yes. Makanya harus dibangun budaya tangguh bencana. Hmm. Nah, makanya di hari kesiapsiagaan bencana bulan April kemarin Ya. kita bikin rekor muri yaitu simulasi evakuasi mandiri di semua desa, sekolah-sekolah gitu. Wah. Diikuti hampir 20-an ribu peserta. Keren. Dan dimonitor rekor muri melalui Zoom dari berbagai tempat bersamaan kita lakukan simulasi serentak itu. Ya. Itu persiapannya nggak gampang itu Pak. Ya, Pasti. karena kita punya organisasi namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana di tingkat kabupaten, kecamatan, sampai ke tingkat desa. Nah, melalui organisasi ini kita. Itu para relawan bencana. Itu keren Pak. Nah Pak berkaitan dengan teknologi yang semakin maju Pak. Itu kan teknologi ini kan berkaitan dengan anak-anak muda. Ya, Nah, apa yang Bapak bisa berikan ke anak-anak muda Kabupaten Bekasi yang berkaitan dengan teknologi, misalkan dari industri kreatif? Tentu saja sekarang kan sudah punya Movie Land. Nah, ini berkaitan dengan semuanya ini tergasinya bagaimana Pak? Bapak sudah ada membayangkan sesuatu gitu Pak? ya. Memang kalau Moviland bisa dikatakan itu kontribusi swasta ya. Iya. Mengaksesnya tentu harus ada biaya. Nah, kami juga dari sisi pemerintah kebetulan ada aset kami itu di Dinas Pariwisata itu yang disebut Geraha Pariwisata. Mereka itu punya ruang eksibisi. Hanya mungkin selama pandemi ini tidak ada kegiatan, jadi kurang terawat, kurang dimanfaatkan. Ini saya sudah keluarkan SK akan ditransformasi menjadi Youth Creative Hub. Keren. Kita sudah kemarin dapat kunjungan juga dari pusat, ada dukungan. Demikian juga komunitas-komunitas. Kemarin kita ada komunitas otomotif, kita bikin kumpulan di sana, komunitas floating. Iya. Dan besoknya juga digital, animasi, videografi, fotografi. Nah, itulah kira-kira yang bisa kita berikan. Mudah-mudahan nanti dari situ nanti muncul talent-talent yang baru dari anak-anak Bekasi ini untuk bisa masuk ke industri kreatif secara berdaya saing. Tuh, makin berani aja nih anak-anak Bekasi nanti. Iya. Ya Pak ya. Ya karena kan teknologi sekarang ini semakin udah nggak bisa dibendung lah Pak ya. Iya. Dan pengguna teknologi saat ini adalah anak-anak muda. Ya. Kalau yang saya research Pak, itu sekitar 67% Pak anak muda tuh menggunakan gadget. Gila sekali. Jadi ya memang teknologi nggak bisa dibendung, tapi kita juga harus mawas juga Pak ya. Kita harus punya barikade-barikade untuk nggak terlalu kebablasan gitu loh Pak. Ya. Iya nggak sih? Ya itu dari satu sisi kita mendorong pemanfaatan, sisi lain juga pencegahan harus dilakukan ya, terutama berita hoax gitu ya, adu domba dan sebagainya. Makanya kita juga rajin menginformasikan mana informasi yang sifatnya hoax, mana enggak melalui media-media yang kita bangun. Media sosial, kita juga perkuat media sosial. Semua dinas sudah diwajibkan, kecamatan sampai tingkat desa, bahkan di tahun 2002 yang lalu itu kita juara medsos di tingkat Jawa Baratnya. Oh gitu, keren. Kecamatannya juga juara kedua ya, desa kelurahannya Kelurahan Bahagia juara 1 tingkat provinsi Jawa Barat. Gitu. Jadi betapa kita mendorong itu semua. Kemudian di samping itu karena tadi media komunitas juga berkembang dengan cukup baik, jadi kita galang itu setiap 3 bulan kita bikin gathering, bikin ngopi-ngopi bareng gitu, ngobak ya. Sehingga mereka menjadi bagian dari jaring-jaring komunikasi kita ke masyarakat. Oke.
Teman-teman jangan kemana-mana ya, saya mau minum, Pak Bupati juga mau minum, kita akan balik lagi setelah yang berikut ini. Mangga Pak. Ya. Oke, kita balik lagi di Bicara di Antara Mega Pesta dan masih bersama Bapak Dr. Haji Dhani Ramdan MT. Nah, ini dia. Alhamdulillah Pak, kita masih bisa ngobrol-ngobrol Pak. Langsung aja kayak ya, kayaknya Pak, aduh gatal nih kepala. Gini Pak, mengenai 6 solusi spesifik peningkatan dan percepatan kinerja pembangunan Kabupaten Bekasi. 6 solusi spesifik, nah itu gimana Pak? Sekarang udah jadi 7. Loh, 7? 7 nambah lagi. Oh Karena memang gitu. persoalan banyak, tapi kita coba cari yang paling spesifik yang kira-kira bisa mengakselerasi pembangunan Jawa Barat. Bekasi. Ini memang kerjasama dengan tim dari ITB. Hasil kajian mereka, mereka menawarkan ada 7. Yang pertama peningkatan kapasitas SDM kita, baik aparat maupun masyarakat. Kan memang sebelum ini relatif jarang kita menyediakan beasiswa untuk ke S2, S3. Ya mereka sekolah sendiri, nyari sendiri. Nah sekarang melalui program ini kita mensinergikan program-program beasiswa pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, bahkan luar negeri gitu. Dan kita siapkan ininya. Iya, karena kan masyarakatnya udah semakin maju, jadi aparaturnya juga harus menyesuaikan lah gitu. Jadi benar-benar disiapkan Pak ya untuk beasiswa untuk artinya yang kita siapkan itu adalah kesiapan mereka dalam mengikuti tes, menyusun proposal penelitian, wawancara dan sebagainya, sehingga akan punya akses yang lebih besar terhadap semua tawaran beasiswa yang ada di dunia ini gitu. Kan banyak penyedia beasiswa itu. makin berani. Makin berani. Nah, Pak, mengenai pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Bekasi, ini bagaimana Pak? Nah, kalau itu Atau nanti ITB ada buka cabang di sini, Pak? sebenarnya sempat dirintis kan, ada di sini ada ITSB, Institut Teknologi Sains Bekasi sini. Tapi belum berkembang cukup jauh, dan harapan masyarakat inginnya ada perguruan tinggi negeri sini, karena kabupaten yang besar gitu. Nah, belum berdiri sini perguruan tinggi negeri, kebanyakan ya swasta. Nah, ini kayaknya kita rintis melalui 7 solusi spesifik. Nah, terus ini Pak, tentang pengembangan dan valuasi koridor industri Bekasi Cikarang itu tuh gimana sih Pak? Ya sekarang memang kita udah mulai ada disebut pesaing ataupun apa, karena ada kawasan-kawasan industri baru kan di Jawa Tengah, Kendal dan sebagainya. Di Jawa Barat sendiri ada Patimban kan yang dibuka dengan Kertajati. Patimban itu ada pelabuhan, di Kertajati ada airport baru, sehingga dia membentuk segitiga emas Rebana namanya. Cirebon, Patimban, Kertajati. Nah ini kalau Cikarang tidak di up, tidak di value lagi, ini kan bisa tertinggal. Investor nanti akan ke sana. Makanya kita lakukan program itu. Ini saya nomor 4 nih agak pengen nanya juga nih. Program CSR rupiah 0. Kalau pegang itu gimana sih Pak? Ya jadi 0? Ya 0 itu ke Pemdanya. Oh? Karena nanti perusahaan selama ini juga yang namanya CSR itu kita tidak terima duitnya. Langsung perusahaannya yang menjalankan. Tetapi gimana caranya sinkron dengan arahan kita ataupun prioritas kita. Itu maksudnya. 0, gitu maksudnya. Nah ini ada lagi nih yang nomor 5 itu aplikasi teknososial dan tata kelola sampah di Kabupaten Bekasi. Nah itu gimana Pak? Ya, jadi sampah kita ini produksi per harinya itu mencapai 2.800 ton per hari. Wow, besar. Yang baru bisa kita olah, angkut itu 600 ton. Jadi lebih banyak yang masih
dikelola masing-masing oleh masyarakat. Nah, bagaimana agar pengelolaan itu ramah lingkungan, Ya. sesuai dengan kaidah, maka kita bikin teknososial itu. Artinya mereka bisa mengolah secara lebih baik dan berdaya guna gitu. Misalnya jadi pupuk, jadi maggot dan sebagainya. Nah, termasuk bank sampah di setiap RW. Iya. Ada juga seperti itu Pak ya? Ya. Apakah nanti akan diintegrasikan Pak mengenai pengelolaan sampah ini atau bagaimana Pak? Ya, jadi selama ini kan kita hanya mengandalkan TPA, semua sampah seolah-olah bisa terangkut ke sana. Iya. Berapa biaya pengangkutannya, biaya pengelolaan TPA-nya. Nah, ini sedang kita rubah menjadi sampah harus habis di sumbernya, kira-kira gitu paradigmanya. Makanya istilahnya teknososial. Jadi masyarakat tidak hanya berpikir sampah dibuang, selesai. Sampah diolah. Apalagi yang organik itu bisa diolah di rumah masing-masing. Nah, yang anorganiknya, nah itu bisa kelola kita secara komunal. Iya, agak berat juga ya merubah mindset masyarakat Pak ya? Memang itu tantangan berat, tapi ya harus kita lakukan. Gitu ya. Nah yang nomor 6 ini lucu nih, nir banjir bukan? Kok nir itu apa sih Pak? Nir itu nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada banjir. Aya di Nir laba misalnya kan ada organisasi nir laba. nir laba iya. Dia nggak nyari laba, jadi dia lebih ke sosial gitu. Oh itu Kita maksudnya. nir banjir. Jadi bagaimana? Karena gini, banjir di Kabupaten Bekasi itu kebanyakan banjir genangan akibat kawasan penyerapan udah semakin daerah semakin kecil karena terbangun, sementara sistem drainase belum terintegrasi secara menyeluruh. Nah, makanya kita kalau harus membangun sistem drainase yang total, butuh berapa triliun yang harus kita siapkan. Makanya ada pendekatan zero artificial runoff. Runoff, air yang mengalir di permukaan tanah itu harus dinolkan, zero. Caranya bisa berbagai cara, sumur resapan, ataupun kolam-kolam retensi, atau dirapikan itunya drainasenya atau Pak drainasenya ya. Iya, Kalau misalnya dia memang dekat ke saluran sungai dan seterusnya, mungkin sistem drainase ya kita kembangkan. Tapi kalau jauh daerahnya rendah ya kita bikin sistem resapan air. Oke. Nah ini baru 6, tadi katanya 7 Pak. Yang ke-7 apa Pak? Wisata industri. Wisata industri. Emang bisa? Bisa. Karena memang Kabupaten Bekasi kalau wisata alamnya terbatas lah ya, tidak. Nah ini wisata industrinya kayak gimana Kalau Pak? wisata industri kan kita pabrik-pabrik ini bisa jadi objek wisata. Ah Oh, belum nyoba ya? belum. Udah, sekarang memang baru sekitar 20-an pabrik yang sudah menyiapkan. Jadi di dalam pabrik itu ada jalurnya, ada koridor-koridor yang bisa dimasuki oleh pengunjung. Jadi kita bisa lihat prosesnya. Betul, gitu. Wah, Melihat ini lucu ya. mobil dibuat seperti apa, ada pabrik es krim, pabrik gitu. roti, itu mereka lihat dari dalam, pulangnya bisa belanja. Mau dong ngeliput Pak? Boleh? Bener Pak? Boleh, nanti kita bikin liputan khusus ya, karena kita juga lagi butuh promosi. Dengerin tuh, Pak Dani udah kasih izin. Jadi itu Pak, kawasan pariwisata industri. Iya. Berarti sudah yang bergabung udah berapa Pak? Sementara ini baru 20-an perusahaan, karena memang kan tidak disiapkan dari awal ya mereka, jadi harus ya terutama yang siap. Iya. Tapi ke depan akan kita tata sebaiknya, mungkin kalau memang belum tersedia koridor, paling tidak ada layar besar gitu yang bisa melihat di factory outletnya gitu. Lalu ini memang ada dua segmen nih. Segmen yang awal ini yang banyak diminati itu untuk segmen pelajar dan mahasiswa. Jadi untuk studi tour. Makanya kita menyasar ini sekolah-sekolah Bekasi dan sekelilingnya bahkan sampai se-Jawa, Sumatera. Sering kan studi tournya tuh ke Ancol, ke Taman Mini, tambah dong 1 hari ke Cikarang. Jadi betul-betul ada studi tournya. Kalau ke Ancol kan turnya aja. Tapi kalau di sini ada studinya gitu kan. Bisa melihat proses produksi. Itu segmen pertama. Segmen kedua ya para pebisnis gitu, buyers dan sebagainya. Sebelum mereka cari barang-barang yang dibutuhkan, kita bikin turnya gitu, trip untuk melihat bagaimana produksi-produksi bisa kita bandingkan. Nah ini juga. Itu gimana? Idenya dari mana Pak? Sebenarnya udah lama di sini, gitu. cuman karena ya kendala pandemi lah dan sebagainya. Gitu. Nah, sekarang kita genjot untuk bisa mimpi jadi kenyataan. Gitu. Keren beneran, keren. Saya sebenarnya pengen banget tahu gitu Pak. Ini bikin mobil tuh gimana sih? Atau bikin es krim gimana? Atau pengen tahu gitu prosesnya gimana. Sekarang nih ada sudah Bekasi paketnya. kasih. Jadi buka aja website Dinas Pariwisata. Baru mau nanya, kemana Pak kita bisa kontak? Ya,
Jadi buka website pariwisata, di situ ada menu wisata industri. Tapi tentu kita juga sediakan wisata-wisata alamnya, museum, Bayar nggak Pak? ya ada lah. Karena kan ya kita juga menghidupkan travel agent lokal iya, untuk betul. guide-nya, Betul, untuk sewa busnya, Iya, betul. dan nanti ada juga kuliner khas Bekasinya di ujungnya. Gitu. Jadi sektor yang lain jadi terbawa gitu, bukan hanya pabriknya aja yang terlibat. Jadi ada hulu ke hilirnya dapat gitu Iya, Pak ya. gitu. Keren nih. Beneran saya mah pengen imigrasi itu wisata industri. Iya, kan belum ada di daerah lain. Kan keluar jadi Sundanya keluar saya. Pengen, jalan. Hoyong, Pisan. Pak Dani hatur nuhun pisan Pak. Sami-sami, Ngobrol-ngobrolnya, Bapak sing sehat. Tadi Amin. agak gatel-gatel. Iya. Tenggorokannya. Hatur nuhun pisan Pak, waktunya yang sudah disiapkan untuk program di antara kita, bicara di antara. Oke, thank you buat teman-teman semua. Itulah ngobrol-ngobrol saya dengan Dr. Haji Dani Ramdan MT, PJ Bekasi. Dan banyak sekali yang kita dapatkan dari beliau, informasinya banyak banget. Dan yang pasti ini ada industri wisata yang, wisata industri yang paling keren. Gue juga mau ngeliput nanti. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak, hatur nuhun pisan. Mohon nuhun. Pisan.